Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan topik mengenai Tay-Sachs disease. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rachel Angelina dengan NIM K1A022099. Lalu teman saya yaitu Rizka Amalia dengan NIM K1A022102. Lalu Ragil Adrianto dengan NIM Z1A023120. Lalu Sarah Suraya dengan NIM K1A022105 dan Nisa Alia dengan NIM K1A022108. Untuk penjelasan yang pertama yaitu abstrak akan dijelaskan oleh Ragil Adrianto. Kepada Ragil Adrianto, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan abstrak dari penyakit Tay-Sachs. Penyakit Tay-Sachs atau TSD adalah gangguan neurodegeneratif akibat mutasi gen hexa yang mengakibatkan enzim beta-heksosaminidase A. Hal ini menyebabkan penumpukan GM2 di otak dan tulang belakang yang mengakibatkan kelemahan otot, kemunduran perkembangan, dan kesulitan mobilitas. TSD memiliki 3 bentuk klinis, yaitu infantil, remaja, dan awitan, lambat atau dewasa. Saat ini, belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan TSD. Hanya perawatan yang lebih fokuskan pada meringankan gejala penyakit. Maka penting bagi orang yang berisiko tinggi untuk konseling atau pemeriksaan genetik. Terima kasih. Selanjutnya akan disambung ke teman saya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Nisa Alia. Kepada Nisa Alia, waktu dan tempat saya persilahkan. Penyakit Tay-Sachs adalah gangguan genetik langka yang secara klinis dikenal oleh gejala neurodegeneratif parah. Penyebab utama penyakit ini adalah mutasi pada gen hexa yang menghasilkan kekurangan enzim beta-heksosaminidase A, hexa A. Gangliosida GM2 yang seharusnya diuraikan oleh hexa A menumpuk dalam sel saraf, menyebabkan kerusakan neurologis progresif yang mengakibatkan kehilangan kemampuan berjalan, berbicara, serta fungsi mental semakin menurun. Tay-Sachs juga biasanya muncul pada masa bayi atau anak-anak kecil, melibatkan penurunan fungsi motorik, kejang, serta kerusakan penglihatan dan pendengaran. Penyakit ini diturunkan secara autosomal, resesif, dan resiko kelahiran bayi dengan Tay-Sachs dapat diidentifikasi melalui tes genetik prenatal, terutama jika ada riwayat keluarga yang terkait. Baik, selanjutnya yaitu jenis gangguan metabolik yang dimiliki oleh Tay-Sachs disease ini. Yang pertama itu ada Tay-Sachs infantil, yaitu gejalanya biasa muncul pada bayi berusia 3-6 bulan. Beberapa gejala yang ditimbulkan seperti otot melemas sehingga mengalami masalah gerakan yang berkembang menjadi kelumpuhan, lalu keterampilan motorik baik yang menghilang atau menurun seperti tengkurap atau membalikan badan, merangkak, dan duduk. Lalu juga respon kaget yang berlebihan saat mendengar suara keras dan juga bintik-bintik merah di mata. Lalu yang kedua ada Tay-Sachs juvenile, yaitu gejala yang muncul pada anak berusia 5 tahun, yaitu gejalanya kelemahan otot dan kehilangan koordinasi otot, lalu masalah perilaku pada anak dan juga kehilangan keterampilan dan kontrol gerakan secara bertahap. Dan jenis yang terakhir yaitu Tay-Sachs late onset, yaitu gejala yang muncul pada akhir masa kanak-kanak serta berlanjut dan berkembang hingga dewasa. Gejalanya yaitu seperti kelemahan otot dan kehilangan koordinasi otot, lalu juga tremor dan kejang otot, dan juga kehilangan kemampuan berjalan. Untuk selanjutnya yaitu penyakit yang ditimbulkan akan dijelaskan oleh Rizka Amalia. Kepada Rizka Amalia, waktu dan tempat saya persilahkan. Penyakit Tay-Sachs adalah penyakit genetik langka yang menyebabkan gangguan neurologi serius pada penderitanya. Gejala-gejala utama yang timbul akibat penyakit Tay-Sachs biasanya melibatkan sistem saraf pusat dan mereka berkembang seiringnya berjalannya waktu. Berikut adalah beberapa gejala dan komplikasi yang terkait dengan Tay-Sachs. Yang pertama yaitu gangguan perkembangan motorik. Pada awalnya, bayi dengan Tay-Sachs biasanya tumbuh dan berkembang secara normal.
Namun, gejala pertama yang muncul adalah penurunan kemampuan motorik. Bayi mulai kehilangan kemampuan untuk menggerakkan tubuhnya dengan baik, seperti meraih, merangkak, atau berjalan. Yang kedua yaitu hipotonus atau otot lemah. Bayi mungkin memiliki otot yang lemah yang menyebabkan gerakan yang tidak koordinatif. Yang ketiga yaitu gejala neurologis. Ini termasuk kesulitan dalam menggerakkan mata, kejang, ketidakmampuan untuk menggigit atau menelan dengan baik, serta hilangnya kemampuan berbicara dan mendengar. Yang terakhir yaitu kehilangan penglihatan. Gejala lain yang umum adalah gangguan penglihatan. Penderitanya bisa mengalami gangguan penglihatan progresif seperti kehilangan penglihatan tengah atau penurunan kemampuan melihat warna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu cara pencegahan dari Tay-Sachs disease yang akan dijelaskan oleh Sarah Suraya. Kepada Sarah Suraya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana Tay-Sachs didiagnosis. Yang pertama itu dengan tes prenatal seperti chorionic villus sampling atau CVS dan juga amniocentesis. Nah, kedua tes tersebut dapat mendiagnosis penyakit Tay-Sachs. Nah, tes prenatal tersedia jika Anda atau pasangan Anda diduga atau diketahui membawa penyakit Tay-Sachs ini. CVS dilakukan antara 10 dan 13 minggu kehamilan dan melibatkan pengambilan sampel sel dari plasenta. Sedangkan dengan amniocentesis dilakukan antara usia kehamilan 15 dan 20 minggu. Ini melibatkan pengambilan sampel cairan di sekitar janin menggunakan jarum melalui perut orang hamil. Selanjutnya, bisakah penyakit Tay-Sachs ini dicegah? Sejauh ini tidak ada obat untuk penyakit Tay-Sachs dan tidak ada cara untuk mencegah penyakit Tay-Sachs ini karena penyakit ini adalah merupakan salah satu kondisi yang diwariskan. Jadi anak dapat mendapatkannya karena menerima 2 varian gen dari orang tuanya. Cara terbaik untuk mencegah Tay-Sachs adalah dengan melakukan tes genetik sebelum hamil, seperti yang sebelumnya sudah saya ucapkan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengobatan dari Tay-Sachs ini. Biasanya pengobatan Tay-Sachs itu bersifat suportif dan berfokus pada mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, perawatannya mungkin termasuk yaitu pertama, obat untuk rasa sakit, obat anti epilepsi untuk mengendalikan kejang, terapi fisik, dukung nutrisi, dan yang terakhir yaitu pencegahan pernapasan. Baik, itu dia tadi penjelasan dari kelompok 9 mengenai Tay-Sachs disease. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.